Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Gunawan. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu, Alhamdulillah sehat. Bu Irati juga ya? Iya, sehat. Di sini kami Pak mau mewawancarai Bapak. Wawancara ini yang kami lakukan adalah tentang kasus. Ada yang kami pelajari, ada modul, saya ceritakan sedikit Pak ya. ya. Modul 3.1 Pak. Kalau di sini itu adalah ada namanya kasusnya dilema etika dan rujukan moral Pak. Ya, seperti yang sudah kami bilang Pak, ya. Kasus yang nyata saja Pak ini ya. Terus gimana Bu? Gimana Bu? Kita mulai? Bisa ya? Mulai Pak. Bisa. Mungkin saya mulai duluan ya Pak ya. Oh, Jadi saya langsung aja bertanya sama Bapak. Ini memang tugas demonstrasi kontraktual kami untuk melihat bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika ataupun rujukan moral yang memiliki nilai kebajikan gitu kan. Jadi saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama Bapak menjadi wakil kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? terima kasih kepada Ibu bertiga dalam mensikapi masalah ini yang Ibu tanyakan. Yang pertama itu kita bedakan yang satu kasusnya, tergantung kasusnya, yang satu benar lawan benar gitu ya, yang dimaksud Ibu itu dilema etika. Yang baru yang kedua benar lawan salah atau rujukan moral. Nah, tergantung kasus itu loh, yang mana nanti yang muncul itu yang kita upayakan apa solusinya. Jadi begini ya Pak, tentu saja di sekolah ini pasti pernah ada kasus ya, baik itu dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira kasus apa yang pernah Bapak alami? Satu aja Pak, boleh Bapak ceritakan Pak? Iya, dilema etika. Dilema etika ya. Kira-kira cerita kasus seperti apa Pak? Ini sepertinya salah seorang rekan kita atau guru kita di sini, istilahnya dia ini punya masalah pribadi, punya latar belakang ekonomi yang kurang bagus. Jadi kita mau tidak mau, karena memang dia sudah sertifikasi, kan kita kasih jamnya 24 jam. Tapi karena keadaan ekonominya barangkali kurang menguntungkan, jadi guru tersebut seringkali tidak hadir, tidak bisa melaksanakan tugasnya. Akibatnya membuat sesuatu yang ya tidak bagus di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas guru tersebut. Itu lagi. Jadi selama guru tersebut Pak, yang Bapak ceritakan nih kasusnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah, terutama untuk kasus yang Bapak ceritakan? Berarti itu dilema etika ya Pak ya? Iya, betul. Iya, bagaimana coba Pak jelaskan sedikit. Untuk kasus guru ini, maka kami rapatkan dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan wakil yang lain, baru kita panggil dulu guru tersebut, apa permasalahan yang beliau hadapi. Jadi setelah itu maka akan ada saran-saran dari kami, termasuk juga Bapak Kepala Sekolah. Itu untuk sementara. Kemudian Pak, langkah atau prosedur yang seperti apa yang dilakukan untuk menangani masalah ini? Iya, kasih. Jadi seperti tadi, maka akan kita panggil dulu secara langsung saja, baru akan kita atur pertemuan. Kita akan atur pertemuan dengan guru tersebut. Kita akan rapat, walaupun rapat kecil dengan guru lain atau dengan wakil yang lain. Baru otomatis kita seperti tadi udah diminta pendapat beliau itu apa pilihannya, apa masalah dia.
otomatis kita juga akan kasih solusi, ya kan, solusi, dan terakhirnya memberi kesempatan lah kepada ibu itu untuk ya kembali lah masuk ke dalam kelasnya, beraktivitas seperti biasa, jangan lagi sering-sering meninggalkan kelasnya. Dan gak bunyi anaknya. Iya. Terus Pak, selama ini apa yang paling Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk masalah kasus tadi? Kami rasa hemat kami, penyemangat kami, efektifnya memang harus dia model kekeluargaan. Jadi kita panggil, sepanjang ini Bu itu kalau dipanggil mau, atau Bu tersebut dipanggil mau. Cuma terkadang karena himpitan keluarganya, ibu itu tidak begitu. Setelah dipanggil, barulah kita atur lagi kembali kapan lagi kita bertemu. Itulah bertemu. Kembali lagi kita rapat kecil dengan para wakil kepala sekolah. Kita kasihlah solusi apa, dan juga kita buat di sana perjanjian. Kita buat perjanjian di atas materai, karena kalau nggak ada di atas materai, sepertinya barangkali ibu itu akan diulangi. Tapi kalau ditandatangani di atas materai, disesikan bersama, atau barangkali karena dikasih penekanan bahwa bila lain kali guru tersebut mengulangi kesalahan yang sama, maka barangkali jamnya nanti akan ditarik. Seperti itulah. Jadi setelah membuat perjanjian tertulis, kita datangin dengan bersangkutan, udah kembali lagi, otomatis kan kasih kesempatan sama ibu guru itu untuk masih mempunyai kelasnya, jamnya yang 24 jam tersebut. Berarti di situ di perjanjian itu ada kesepakatan antara ibu itu dengan pihak sekolah. Iya. Untuk bisa berubah. Betul. Setelah tadi Pak yang sudah Bapak buat kesepakatan antara guru yang bersangkutan dan kasus itu, hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan sebenarnya Pak dalam pengambilan keputusan dan kasus ini? Ya, inilah masalahnya. Tantangannya pertama, ibu itu apapun ceritanya ataupun guru itu adalah keluarga kita, keluarga saya SMP 1. Jadi mau kasar nggak mungkin, karena dia guru. Mau kita bentak-bentak juga nggak mungkin. Bagaimana juga dia saudara kita. Baru ada lagi dilema lainnya, yaitu seperti jamnya. Kita tarik jamnya, otomatis kalau ditarik jamnya sertifikasinya tidak bisa, karena tidak memenuhi kuota 24 jam. Maka inilah dilemanya, yang juga otomatis juga punya dilema kepada guru-guru lainnya juga. Dilemanya, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, malah ada guru yang lain meniru-niru. Ada kayak kecemburuan. Iya, kenapa ibu ini begini dibiarkan. Maka mau tidak mau memang kami harus kasih harus diselesaikan masalah ini. Tantangannya Pak. Iya. Kedasar, tapi dia secara kekeluargaan. Kekeluargaan kita selalu menganut sistem kekeluargaan di sekolah. Oke Pak, setelah dari tantangan dan kemudian hal-hal yang efektif, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika ini, atau langsung diselesaikan di tempat, dan bagaimana prosedurnya? Iya, jadi kita langsung saja dibilangkan sama guru yang bersangkutan, langsung saja secara lisan bahwa besoknya atau misalnya kita akan adakan pertemuan di ruang kepala sekolah, dihadiri oleh wakil-wakil kepala sekolah dan guru-guru entah 2-3 orang. Dijadwalkanlah, baru kemudian itu tadi kembali lagi ditekankan ataupun diceritakan kembali atau diminta ibu itu pendapatnya apa masalahnya dia, kemudian kita akan pertimbangkan, kemudian kita kasih arahan solusi apa yang harusnya dilakukan. Kembali lagi itu tadi perjanjian tadi, di situ kita buatkan lagi perjanjiannya di atas kertas, ditekan dan disaksikan oleh guru-guru yang lain. Ya, diharapkan ibu itu akan kembali atau guru itu mengajar kembali normal, tidak lagi meninggalkan kelas. Mengulangi Pak ya. Nanti mengulangi lagi. Oke ya Pak, berarti ada nggak di situ Pak
Iya, ada. Faktornya banyak. Iya, seseorang juga. Iya. Rekan-rekan kepala sekolah dan rekan waktu juga sangat banyak membantu karena gimana namanya? Mereka sudah berpengalaman tentang ini karena jam terbangnya udah puluhan tahun. Jadi kasus untuk seperti inilah yang paling pas. Iya, berarti ada semacam ini dia ya Pak ya, saling diskusi gitu. Iya, saling diskusi untuk dan mengatasi standar prosedur penyelesaian masalahnya itu kalau masih seperti ini, tahapannya masih seperti ini. Iya, belum sempat kita harus sampai laporkan ke dinas Ya, pendidikan. masih di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu Karena namanya masih tadi. bisa Pak ya. Masih bisa. Nah, itulah tadi kita banyakkan itu bersama wakilnya juga Pak Kepala Sekolah. Bertukar pikiran. Bertukar pikiran, tahu mereka apa langkah-langkah yang harus kita Iya. gunakan sama guru ini. Baik Pak, kalau ini pertanyaan terakhir ini Pak yang mau kami tanyakan nih. Dari semua yang Bapak sampaikan nih dari kasus ibu tersebut, pembelajaran apa yang Bapak petik nih dari pengalaman dalam pengambilan keputusan nih Pak? Ya, disinilah kita kembali bisa yang sebagai wakilnya dulu kami bahwa walaupun kita sebenarnya punya kekuasaan untuk bisa membuat ibu ini atau guru ini langsung saja kami putuskan tidak punya jam atau barangkali kami usulkan ke dinas pendidikan untuk dipindahkan dia dari sekolah ini, tapi itu tidak kami lakukan karena apa? Karena masih banyak pertimbangan. Satu yang pertama tadi kami sampaikan, bagaimanapun kita di sini sudah keluar, ya kan? Tidak bagus apapun atau dia meninggalkan tugas, ceritanya kita masih tetap keluarga besar di sini. Rasa saling mengasihi, ya kan, masih sangat kuat di sini. Itu adalah tradisi yang diterapkan di Dan sekolah nilai kita ini. kebajikan di Iya, sekolah. itulah nilai kebajikan di sekolah Iya. kita ini. Sejak saya di sini mulai dari dulu, itu selalu ada. Kita boleh saja berantem Iya. atau sindir menyindir sini, tapi manakala tiba saatnya kita harus saling talk. Itu di sini. Ya, itu di sini sepanjang yang kita terapkan di sekolah kita ini. Itulah pertimbangannya. Jadi pertimbangannya selalu itu. Selalu kita lihat sisi kebajikannya, tidak boleh kita langsung langsung dihancurkan. Nggak boleh. Dihancurkan teman itu Iya, nggak sendiri, bisa. Pak, ya. Harus dibina terus. Terima kasih Pak. Berarti dalam penyelesaian kasus tetap harus mengetahui di mana nilai-nilai kebajikan yang ada. Iya. Terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami dalam penyelesaian tugas kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu yang bertiga, semoga orang yang bertiga cepat lulus. Nah, ini pelatihannya cepat dapat. Iya, timpalan yang sepadan lah dengan CPD ini. Iya, terima kasih banyak udah banyak berkorban untuk sekolah kita. Semoga sukses terus. Kasih. Ya, Terima kasih ya. Pak. Assalamualaikum. 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 Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam. Baik Pak, di sini kami bertiga sebagai calon guru penggerak ingin menyelesaikan tugas wawancara kami dengan pimpinan sekolah. Bapak sebagai pimpinan kepala perpustakaan ingin kami mewawancarai tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang ada di perpustakaan. Bisa kita mulai Pak? Bisa silakan. Silakan berarti. Oke ya Pak Aris, dimulai dari saya ya Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala perpustakaan di sekolah ini, tentu pasti ada kasus ataupun masalah yang terjadi ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah dia merupakan dilema etika? Apakah dia merupakan rujukan moral? Terlebih dahulu Bu, saya lihat dulu kasusnya. Apakah itu kasus yang benar dengan benar dan yang kasus yang hal yang benar dengan yang benar. Berarti itu masuk dalam dilema etika. Tapi di dalam kasus itu ada hal yang benar dan salah.
itu merupakan rujukan moral. Begitu ya Pak ya. Berarti ada ya Pak ya. Ya. Bisa Bapak ceritakan salah satu kasus yang pernah ada? Ada, ini kasusnya seperti ada siswa kita yang pindah dari sekolah kita ini ke tempat yang lain. Nah, tetapi si anak ternyata lupa untuk mengembalikan buku yang sudah diberikan kepada setiap siswa. Nah, sehingga ini menjadi suatu masalah bagi kita. Begitu ya Pak. Berarti dia anak itu pindah, maksudnya pindah sekolah begitu Pindah ya Pak. sekolah keluar kota mengikuti orang tuanya. Sementara bukunya harus dikembalikan karena milik negara. begitu Iya, ya Pak ya. karena milik sekolah. Oke Pak. Yang Bapak ceritakan nih kasusnya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan nih Pak ya di sekolah dari kasus yang Bapak ceritakan? Berarti benar lawan benar. Ya saya menyelesaikannya dengan menghubungi orang tua siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Oke Pak. Jadi bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan dalam penyelesaian masalah ini? Ya sebelumnya sebelum sini terlebih dahulu kita memberikan suatu kepada orang tua, pengertian kepada orang tua siswa tersebut bahwasanya ataupun kita menghubungi orang tuanya bahwasanya si anak lupa untuk mengembalikan buku yang menjadi milik sekolah. Sebelumnya kita terlebih dahulu memberitahukan kepada wali kelasnya agar hal ini disampaikan kepada siswa supaya buku tersebut dikembalikan kepada sekolah karena si anak tersebut lupa dia bahwasanya dia sudah mendapat buku dari sekolah. Terus apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus tersebut? Nah, yang paling efektif dilakukan adalah ya menghubungi wali kelasnya, kemudian menghubungi orang tuanya, memberikan pemahaman kepada orang tuanya supaya juga disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia masih belum mengembalikan buku yang diberikan dari sekolah karena si anak tersebut tadi dia lupa untuk mengembalikannya kepada sekolah. Jadi hal yang paling sangat urgen sekali tersebut yang penting adalah kita memberikan pemahaman dulu kepada orang tua dan wali kelas supaya buku tersebut harus dikembalikan karena masih dipakai anak-anak lagi. Ya. Setelah Bapak hubungi tadi Pak ya, Bapak hubungi kemudian Bapak kasih pemahaman kepada orang tuanya Pak ya. Selanjutnya itu bagaimana Bapak? Tantangan apa yang Bapak alami ini dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan yang tadi? Tantangannya kemungkinan adalah kontak si anak sudah harus dicari dulu, kemudian harus ditanya dulu kepada tata usaha selaku yang memegang administrasi di mana si anak pindahnya, kemudian di mana alamatnya, kemudian setelah itu setelah dapat barulah kita menghubungi orang tua ataupun anak tersebut. Oke Pak, setelah dari hal-hal yang efektif kemudian tantangan yang ada dalam penyelesaian kasus ini, apakah dalam penyelesaian ini ada jadwal tertentu dalam penyelesaian dilemanya atau pada saat itu juga masalah ini diselesaikan? Bagaimana prosedur yang akan dijalankan? Ya karena si anak kemarin pindahnya seperti saya ketahui, tentu saya harus jadwalkan dulu terlebih dahulu dengan menghubungi wali kelas,
kemudian tata usaha. Setelah dijadwalkan, barulah saya meminta kepada orang tua tersebut untuk mengembalikan buku yang menjadi milik perpustakaan yang diberikan kepada anak ketika dia di sekolah ini. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak jadwalkan dulu dia. Iya, dijadwalkan Kapan si tentunya. anak bisa mengembalikan Iya. bukunya ya Pak ya. Jadi adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan itu? Ada, saya berkomunikasi ataupun selain saya ada, yaitu staf perpustakaan. Begitu Nah, ya, itu Pak. yang menjadi rekan saya untuk mempermudah masalah yang seperti ini. Ya, Pak ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan, dari kasusnya yang Bapak ceritakan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang untuk mengambil keputusan ini Pak? Ya, apabila terjadi lagi masalah seperti ini, sebelum si anak pindah dari sekolah, terlebih dahulu saya beritahukan kepada wali kelasnya apabila ada anak yang mau pindah dari sekolah kita ini, supaya melaporkannya kepada pihak perpustakaan. Begitu juga dengan pihak tata usaha, karena supaya tidak tersendat lagi administrasi di perpustakaan dan memperlancar si anak untuk pindah ke tempat dia yang baru, sekolah yang baru, harus ada terlebih dahulu pemberitahuan dari wali kelas, dari TU, ataupun surat yang menyatakan bahwasannya si anak sudah pindah dari sekolah kita ini. Kemudian dari pihak perpustakaan tentunya lebih cepat menyelesaikan masalah buku si anak. Itulah hal yang dilakukan supaya tidak terjadi masalah seperti ini. Itulah pembelajarannya. Tidak berulang gitu Iya, Pak ya. supaya Berarti, tidak berulang. untuk kedepannya maksud Bapak itu dibuatkan semacam pengumuman atau pengingat bagi guru-guru baik melalui Iya. WhatsApp ya. Iya. Kalau ada anak yang mau pindah sekolah itu harus selesai dulu administrasi Iya. dari perpustakaan yang dibuktikan dengan surat sudah Sudah selesai selesai. urusan dengan perpustakaan. Iya. Begitu ya Pak ya. Supaya tidak merepotkan Oke. perpustakaan dan orang tua dan murid. Begitu ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Aris yang sudah menyiapkan waktunya untuk berbagi dengan kami tentang permasalahan yang terjadi di perpustakaan. Terima kasih Pak ya. Ya,